Dan hari ini Muhammadiyah, mohon maaf ini, sudah agak kesal dengan sebelah sana. Kenapa? Karena setiap Pak Amin itu bicara di publik, berceramah itu suka pakai kata-kata yang agak menyerang. Awas Muhammadiyah itu ketua umumnya Haidar Nasir. Pak Haidar Nasir kalau sampai mendukung rezim ini maka akan saya jewer. Ya nggak seneng lah Muhammadiyah kayak gitu-gitu. Terus kemarin ya kita itu Muswil itu selalu melibatkan kalau nggak ketua PWM-nya langsung sekumnya juga itu datang berdua itu ngisi tausiah. Jadi PAN ini Muhammadiyah ini PAN. Jadi kayak kemarin kita rakernas itu yang ngisi tausiah itu Pak Dul Mukti, Sekum PP Muhammadiyah. Terus kita ini diisi ada masalah Hidayahullah yang anggota DPR RI yang vokal juga itu juga pemuda Muhammadiyah. Belum lagi ini baru saja tadi saya selesai memimpin sidang Musfil PAN Aceh. Kita insya Allah jadikan salah satu dari anggota 4 formatur itu Pak Irfan Nursi, mantan Sekum Pemuda Muhammadiyah. Jadi mohon maaf nih, Muhammadiyah itu udah sebel sama yang orang-orang yang keras-keras begitu. Dikit-dikit cewer, dikit-dikit cewer. Aduh, tolong dong. Lah, sorry Mas Muntas. Halus. Gini, tapi kan yang keras-keras itu Pak Amin Rais. It's your father. Itu ayahnya Mas Muntas. Jelas dong, bukan hanya ayah biologis, tapi juga ayah ideologis. Jadi gini Mbak ya, Pak Amin ini posisinya nggak salah, sama sekali nggak salah. Beliau adalah profesor politik, pasti penuh dengan hitung-hitungan matematika politik. Tapi yang menjadi masalah ini adalah yang disebut loyalis itu loh. Loyalis itu nggak ada loh. Yang ada itu pembisik Amin Rais. Orang-orang itu apal itu aja. Nih saya sebutin ya Agung Muzin. Kok orang kayak Agung Muzin mau bikin partai, terus mau merekrut atau apa itu menggunakan Muhammadiyah sebagai tulang punggung. Dia aja tatoan sini tangan itu. Belum lagi Nazarudin ya. Dia itu mantan napi. Dia itu mantan napi. Ya Muhammadiyah jijik lah sama napi-napi gitu. Jadi mohon maaf nih Pak Amin ini makin degradasi kalau disekelilingi oleh orang-orang macam itu. Jadi cuman kan gini, Pak Amin itu gini, Mas Mumtaz gini, aku juga mau bawa perspektif dari Pak Amin Rais. Pak Amin Rais menurut saya juga bukan orang yang kemarin sore di dunia politik. Bagaimanapun juga label tokoh reformasi itu masih ada di Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu tokoh Muhammadiyah, tapi juga belajar di luar negeri. Nggak mungkin lah Bapak bangsa misalnya kita menyebutnya gitu, nggak mungkin kalau kamu bilang bahwa segitu gampangnya dapat masukan orang lain. Kan pasti Pak ini juga tentang pandangannya Pak Amin Rais, tentang garis politiknya Pak Amin Rais. Kalau bilang ngejewer atau hal-hal yang keras. Di Aceh, Kak, ini mudah-mudahan di Jogja sana dengar ya Kak wawancara kita ini. Sungguh aku terharu dan ternyuh melihat begitu banyak fanbase Amin Rais di Aceh ini. Mereka betul-betul berharap Pak Amin bisa kembali menyapa berceramah di Aceh, terutama di kalangan PAN dan Muhammadiyah. Mereka tuh melihat saya, mereka selfie-selfie kangen sama Pak Amin. Maka kita berharap Pak Amin dengan kesahajaannya dan dengan bakat politik yang profesor itu memimpin, misalnya koordinator wilayah di Aceh atau Sumbar. Pak Amin tuh masih punya fanbase. Nama Rais ini di Sumbar ya, di Padang, di Aceh itu masih sangat luar biasa tinggi animonya. Jadi tidak perlulah mengkotak-kotakan antara ayah saya dan mertua saya. Dua-dua ini semua punya keunggulan dalam berpolitik. Yang satu profesor politik, yang satu lagi itu mentor politik. Semua kedua-duanya punya pengalaman politik yang cukup mumpuni. Jadi alangkah baiknya jika para pembicara Pak Amin itu segera keluar sana, biarkan Pak Amin bersama-sama kita lagi. Nggak usah dikompor-komporin, ngapain. Jadi Mas Mumtaz tuh menduga bahwa ini Pak Amin bisa seperti ini tuh karena pembisik yang salah. Jelas, bukan hanya aku yang menduga, bukan aku, pengamat politik juga menduga begitu. Teman-teman ketua-ketua wilayah juga mikir begitu. Belum lagi teman-teman Muhammadiyah ini pemuda-pemuda juga mikir gitu. Kenapa ya Pak Amin kok makin hari makin degradasi? Karena ini loh Mbak, sekelilingnya ini loh. Sekelilingnya ini orang-orang yang nggak cakap dan berpolitik, kurang mumpuni. Jadi ya Pak Amin dibisik-bisikin sesuatu informasi yang kurang akurat ya jadinya kan salah arah terus. Makanya kami berharap nanti di Rakerwil atau Rakernas kita undang Pak Amin sebagai pembicara utama untuk menggodok, menggembleng mental para politisi PAN ini biar bisa seperti Pak Amin gitu loh Mbak.